dalam hitungan waktu hampir tidak kurang daripada dalam 2 bulan. Ini kita di kalangan orang Melayu. Kalau dalam hitungan waktu di kalangan salafun saleh itu hampir tidak kurang daripada dalam 6 bulan memohon, meminta, berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu agar dengan mereka Allah sampaikan kembali kepada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Tidakkah dengan kita perasan sejak daripada awal bulan Rajab, sejak pada bulan yang lalu dan juga sampai sekarang, sampai nanti dengan kita melangkahkan kaki kita sampai dengan kita akan berada di permulaan daripada bulan Ramadan, sejak tidak kurang daripada 2 bulan tidak henti-hentinya kita orang Melayu memohon wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Yang sekarang ini ada 2 baris versi. Pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagian Allahumma kama ballaghna Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagaimana telah kau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami juga kepada bulan Ramadan selama tidak kurang daripada 2 bulan. Sementara tadi sudah saya sebutkan salafun saleh, permintaan mereka yang semacam itu agar sampai kepada Ramadan yang berikutnya, yang selanjutnya, yang setelahnya itu selama tidak kurang daripada dalam 6 bulan. Wa ballighna Ramadan. Maka sebelum dengan kita mengamati bersama, menyimak bersama apa kira-kira dibalik daripada bulan Ramadan. Kenapa dengan Ramadannya? Kenapa dengan syahrul Ramadan yang kita dampakkan, yang sehingga dengan kita seperti dipaksakan saja oleh tutu imam atau oleh tutu guru untuk kita mengaminkan permintaan yang seperti itu. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Apa kira-kira dibalik daripada Ramadan yang kita mohon sampai tidak kurang daripada dalam 2 bulan? Tidakkah dengan kita mengamat kalau seperti pada bulan yang telah lalu Rajab itu dengan peristiwa Al-Isra dan Mi'rajnya, sementara dengan Sya'ban itu dengan peristiwa perpindahan arah kiblatnya, sedangkan pada bulan Ramadan nanti akan lebih dikenal Ramadan dengan malam Lailatul Qadarnya. Oke. Dengan kita sedang berada di pertengahan bulan, insyaallah kira-kira masih ada dalam 17 atau 18 hari lagi dengan kita akan menjelang bulan Ramadan. Maka kalau kita mengambil daripada beberapa hikmat yang ada pada bulan Sya'ban, di mana dengan bulan Sya'ban yang lebih dikenal dengan bulan tahwilul kiblat daripada ke Baitul Maqdis kepada Al-Ka'batil Musyarrafah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah mukamu daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Setelah hampir tidak kurang daripada 16 bulan atau 17 bulan baginda dengan para sahabat menghadap Baitul Maqdis pada waktu di Madinah, tidak lebih daripada luahan hati dan juga perasaan, tidak lebih daripada permintaan isyarat daripada mata dan juga hati dan keinginan agar pada suatu ketika nanti Allah turunkan perintah untuk menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah, sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu Nabi kita melaksanakan salat setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang dalam 45 menit malam hari ini akan memberikan satu pencerahan, memberikan satu manfaat, memberikan satu wawasan, akan lebih terbuka wawasannya. Apa kira-kira yang dapat kita pelajari setelah dengan kita mendapatkan suatu cobaan dan ujian berat sejak daripada bulan 2 2020 sampai kepada detik kita sekarang, yang membuat kita jadi tidak yakin, membuat kita jadi tidak percaya, membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi ragu, membuat kita jadi su'adzan, buruk sangka antara sesama kita. Kita beranggapan orang-orang yang kita jumpai barangkali ada COVID-19,
barangkali ada jangkitan corona. Itu yang tersemar di dalam benak kepala dan juga dalam pikiran kita sekarang ini, sehingga dengan SOP kita robah beberapa SOP Rabbani yang sehingga dengan kita macam seperti hilang keyakinan. Maka mudah-mudahan kita masih punya waktu dan juga punya peluang sebelum kita menyambut Ramadan 1442. Kita tak nak dengan keyakinan yang goncang, tidak ingin dengan keimanan yang ternyata keimanan yang tidak memberikan satu jaminan agar bagaimana dengan keyakinan yang lebih mantap, dengan keimanan yang lebih kuat, hidayahnya, taufiknya, bimbingannya, riayahnya, himayahnya, yang itu kita harapkan daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, sehingga pada saat ketika nanti dengan kita Allah karuniakan dengan Ramadan 1442 dengan keyakinan yang lebih mantap, dengan keimanan yang lebih kuat. Allahu Akbar. Memang sebagaimana maksudnya, memang sebagaimana dengan sir dan juga dengan rahasianya, memang sebagaimana maksud dan juga dengan hakikatnya, Allah yang maha besar. Sekarang ini sudah terdapat 1001 yang lebih besar daripada Allah, jawatannya, kedudukannya, pangkatnya, coronanya, penyakitnya, isopinya, aturannya. Ternyata disebabkan karena dengan sedikit gangguan-gangguan yang mengganggu, membuat iman dan keyakinan kita jadi terganggu. Karena sedikit dengan ujian yang Allah timpakan berupa corona itu juga dengan penyakit, ternyata membuat kita hilang keyakinan dan hilang kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita robah, banyak yang kita tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada yang paling kecil seumpama bersalaman sampai kepada yang paling gede, seperti pada waktu kita meninggalkan sholat Jumat yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Ini siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Ya tentulah dengan jawabannya corona, COVID-19 itulah yang bertanggung jawab. Tapi apakah kira-kira kalau kita katakan COVID-19 yang bertanggung jawab akan boleh memberikan alasan di hadapan Allah nanti pada waktu kita kembali? Siapa yang menjagakan imaniatnya? Siapa yang menjagakan keyakinannya? Siapa yang menjagakan penghujung kita? Siapa yang menjaga kita pada waktu kita di dalam kubur? Siapa yang menjaga kita di waktu kita di sepanjang hidup? Siapa yang menjaga rezekinya? Siapa yang menentukan ketenangannya? Siapa yang menentukan kesehatannya? Siapa yang memberi? Yuktabu ajaluhu wa rizquhu wa amaluhu wa syaqiyun am sa'id. Allah catatlah tentukan rezekinya yang pertama, umurnya yang kedua, amalannya yang ketiga, baik dan buruk daripada kehidupan yang keempat. Itu pada waktu kita berusia 4 bulan di dalam kandungan rahim ibu. Siapa yang menjaga kita pada saat ketika itu? Yang menjaga kita adalah Allah, yang sehingga dengan kita dilahirkan dengan selamat, senap, cukup hitungan bulan 99 hari sempurna, mata, tangan, telinga, kaki, mulut, hidung, alhamdulillah tidak ada sebarang kecacatan, tidak ada sebarang kekurangan, dilahirkan dalam keadaan sempurna dengan perkembangan daripada masa ke masa sampai kita dewasa, sampai kita tua. Siapa yang telah mentakdirkan rezekinya? Siapa yang telah mentakdirkan kesehatannya? Siapa yang telah mengamankan organ-organ dan juga dengan dalamannya? Siapa juga yang bakal akan mengamankan iman dan keyakinannya pada waktu kita akan menghembuskan napas yang terakhir? Jawabannya Allah. Slogankanlah Allah jaga kita. Jangan kita slogankan kita jaga kita. Takut kalau kita tidak mampu, kalau Allah serahkan, oke, jaga diri awak. Setahun kamu tidak mampu untuk jaga diri kamu. Setahun lamanya kau berisopi, setahun lamanya kau mengantisipasi, tapi ternyata gagal kalian untuk menyelamatkan diri kalian daripada ancaman yang mengancam atau juga daripada wabah yang merebak. Tapi pada saat ketika dengan kita pasrah sepasrah-pasrahnya, tawakal, taslim dan tafwid setafwid-tafwidnya. Allahumma Allahu maksudi, innallaha ma'ana. Slogan kalau Allah bersama kita, dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan yang kita harapkan, sehingga nanti kembali saat kita jadi rapat, tak lagi kita pakai mask, tidak lagi kita pakai topik. Pada waktu kita ada dapat Allah, sedap bau bainamur, sedap bau ud, sedap
sedap bau hajarul aswad, sedap bau minyak harum kasturi, sedap dengan minyak harum malaikat semua. Bukan kecuman bau belacan, bau budu, bau isyakar, tiga rasa. Pada waktu kita salat terasa ada. Siapa yang tidak merasa? Kalau pada waktu mas di mulut kita, pada waktu kita salat baca saja, tak payah baca panjang, cukup dengan subhanallah, alhamdulillah, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Kalau tadi baru kita makan belacan, mulut kita kecuman bau belacan, kecuman bau budu, kecuman bau jerih, kecuman bau petai. Itukah salat yang kau harapkan akan melindungimu? Seperti itukah salat yang seperti itulah yang kau harapkan akan menyelamatkan kau? Amal ibadahmu, puasamu, zikirmu, tasbihmu, haji dan juga dengan umrahnya sekalipun. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetap saja itu pada urutan yang di belakang. Yang pertama sekali yang akan dipertanggungjawabkan, yang pertama sekali akan dimuhasabah oleh Allah itu adalah salat 5 waktu. Kita inginkan salat yang sempurna sebab kita sudah memohon di bulan yang agung, dengan malam-malamnya yang agung, dengan amalan yang agung, dengan perintah yang agung. Kita ingin mendapatkan yang terindah daripada segala-galanya. Maka ini mungkin barangkali di antara daripada pelajaran yang patut untuk kita ambil. Kalau tadi saya sebut pada bulan Rajab peristiwa terpenting itu adalah perayaan peristiwa mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Sementara pada bulan Sya'ban, bulan kita sekarang, peristiwa yang terpenting itu adalah perputaran daripada arah Baitul Maqdis kepada arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Sepertinya isyarat daripada hang awak kamu yuk kena putar haluan total dalam 100% dengan keyakinan yang lebih mantap. Problem yang kita hadapi sekarang, kita sudah hilang keyakinan. Hilang keyakinan macam mana? Keyakinan kita di restoran aman, dalam kereta aman, di masjid tidak aman. Macam mana sampai kita hilang keyakinan pada waktu kita di dalam masjid? Macam mana kita sampai hilang keyakinan pada waktu kita sedang berada di hadapan Allah? Macam mana sampai kita hilang keyakinan yang pada waktu dengan kita sebati dan juga senada dan senyaman dengan bacaan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jelmakan keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh dengan keagungannya, dengan rahmatnya, dengan pelindungannya, dengan pemeliharaannya. Kalau pada waktu kita berbaik sangka dengan Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik. Ana inda husni zanni abdi bi, sesungguhnya aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau pada waktu kita berprasangka baik dengan Allah, kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau pada waktu dengan kita berprasangka buruk kepada Allah, yang sebaliknya yang akan berlaku. Wal iyadu billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengakui dengan ketaksiran kami, mengakui dengan kelemahan kami, mengakui dengan lemah dan goncangnya iman dan keyakinan kami, sehingga sampai dengan kita tidak yakin dengan firman Allah yang berbunyi Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah merupakan zat yang paling menjaga, hafidh, dan yang mampu untuk memberikan perlindungan, dan Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Nabi kita berpesan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mahfazillah yahfazka. Satu saja, mungkin nanti pada masa di Kelantan saya akan khutbah, tajuk khutbah Aslim Tastam. Kenapa sampai dengan pesan baginda pada waktu mengajak pemimpin-pemimpin dunia pada saat ketika itu. Ini negara kecil, bukan negara kecil, belum diakui sebagai sebuah negara. Daripada berbagai aspek, baik itu persenjataannya, perekonomiannya, keuangannya, kehidupannya, pertahanannya, semuanya serba di bawah. Semuanya serba ketinggalan. Ketinggalan dengan perekonomiannya, ketinggalan dengan kekuatannya, ketinggalan dengan pasukannya, ketinggalan dengan teknologinya. Tapi mereka tidak ketinggalan daripada seluruh iman dan keyakinannya. Itu iman.
dan yakin yang mampu untuk melututkan dua negara terkuat pada saat ketika itu. Yang pertama Kisra Parsi, yang kedua Romawi. Kita jangankan untuk dengan negara sebesar Amerika, mungkin dengan seumpama negara macam seperti salah satu daripada negara kecil di Eropa, kalau pada itu mengancam kita, barangkali kita sudah merasa ketakutan. Yang ini ternyata sudahnya serba tidak lengkap, serba tidak cukup, serba tidak ada. Macam mana dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu statement, menyatakan satu ucapan yang itu sepatutnya kita kaji, kita amati, kita pelajari hikmah dan rahasianya. Aslim taslam. Islam kamu akan selamat. Islam aslim, masuk Islamlah. Kapatan udkhulu fisilmi kapatan. Ini kunci dan juga ini adalah rumusannya. Tidak akan terumuskan dengan usaha-usaha manusiawi, tanpa kita menumpang dengan usaha dan upaya SOP Rabbani untuk mengatasi segala problem. Problem bukan hanya dengan corona, kecil sangat corona kalau sampai kita pikirkan habis-habisan. Yang paling berat macam mana kita di penghujung. Apakah ada jaminan kita akan mengucap? Apakah kelimpahan akan tetap bersama kita? Apakah kira-kira pada saat ketika dengan godaan dan juga dengan bisikan setan yang menyerupai guru-guru kita, tutu guru kita, mak dan ayah kita, mak kata, apakah awak tidak ingat? Apakah kamu tidak ingat? Apakah kamu sudah lupa? Nih dengan buah dadaku menjadi minumanmu, ini dengan pahaku menjadi asuhanmu, ini dengan perutku menjadi tempat diammu. Pada waktu kita dikandung selama 9 bulan 9 hari, ternyata agama yang betul itu Yahudi. Mati Yahudilah kamu. Kalau Allah tidak tolong, kalau Allah tidak tolong kita pada ketika itu, mati dengan su'ul khatimah waliyadzubillah. Siapa yang menghalau setan-setan pada saat ketika itu? Siapa yang menyelamatkan kita daripada su'ul khatimah? Siapa yang menyelamatkan kita daripada penghujung yang mengancam? Tak kisahlah diktator, zalim, samsing, bodoh, sebutkan saja semua kejelekan dan keburukan. Tapi kalau ada modal iman dan yakin pada waktu pergi, pasti dan pasti dia akan selamat, pasti dan pasti dia akan masuk surga. Kalau ternyata badannya macam seperti dengan tiang elektrik, tidak ada timbangan, dah kurus kering sampai menyatu antara kulit dengan tulang sekalipun. Tapi kalau ternyata dengan penghujungnya tidak mengucap, atau penghujungnya dengan penghujung yang jelek, waliyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebanyak apapun kekayaannya, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun pangkat dan pengaruhnya, tetap saja tidak akan menyelamatkannya daripada murka Allah, daripada neraka Allah, kalau dengan penghujung yang buruk. Maka kalau seperti itu, kita tidak mau hilang keyakinan dengan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita sudah rasakan, Allah jaga kita pada waktu kita di dalam rahim, Allah jaga kita pada waktu kita dilahirkan, Allah berikan peruntukan rezeki, waktu, amal dan lain sebagainya pada waktu kita dalam usia 4 bulan. Dan kita mengharapkan Allah jaga kita juga pada waktu kita dalam keadaan sakarati, dalam keadaan nasa. Kita juga berharap agar Allah jaga kita pada waktu kita berada di dalam kubur. Lama mana tak boleh kita bandingkan. Kalau seperti sekarang saja kita sudah tengok, ternyata ada yang 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Itu kalau dengan Nabiullah Ibrahim, kalau dengan Nabiullah Adam, kalau dengan Nabiullah Nuh, udah dalam berapa ribu tahun mereka berada di dalam perut bumi. Al-Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204. Baginda Nabi meninggal dunia pada tahun ke-10. Jarak waktu kita dengan baginda udah tidak kurang daripada dalam 1430 tahun. Ternyata sampai detik sekarang belum lagi kiamat. Gimana kira-kira di tempat yang sempit, tak ada kipas, tak ada ekon, tak ada lampu, tak ada kapit, tidak ada sebarang kemudahan, kita ada tengok dengan mata kepala kita masing-masing. Sesempit itu tempat dah bakalkah kita tempati? Siapa yang menjaga kita pada saat ketika itu? Kita jaga, kita gagal.
Allah jaga kita, kita akan selamat. Maka jangan sampai kita mengetepikan Allah dalam segala hal, dalam segala keperluan. Minta pertolongannya, innallaha ma'ana. Itu jadi slogan kita, Allah bersama kita di mana saja kita berada. Beberapa peristiwa dan juga beberapa kejadian, mungkin ini bukan hanya setakat dengan ancaman mati, tapi kematian di ambang pintu, di ambang kematian. Dengan pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, dengan Nabiullah Yunus yang sedang berada di dalam perut ikan, dengan baginda Nabi pada peristiwa Badar, peperangan yang pertama, dengan baginda juga pada Nabi kita hijrah ke Madinah. Ayo, sekarang corona ada, tak dapat kita pastikan. Tapi pada saat ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, itu sudah ditunggu oleh 50 orang pendekar, siap siaga dengan senjata tajam mereka, dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan panahnya. Tidak akan mungkin Nabi kita boleh lucut dan luput daripada cengkraman mati. Tapi pada waktu Allah yang jaga baginda, ternyata baginda sampai ke Madinah dengan aman dan selamat. Mana keyakinan kita dengan yang seperti itu? Udah hilang. Kita dah hilang keyakinan kita dari sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sampai dengan sahabat bagi Nabi, yaitu Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat ketika mengatakan, kalau seandainya salah seorang daripada mereka melihat bawah telapak kakinya, niscaya kita akan nampak kelihatan. Nabi kita tenangkan Sayyidina Abu Bakar pada saat ketika itu, ma dhannuka bistaini Allahu salisuhuma. Macam mana kamu punya keyakinan dengan dua orang hamba yang bersembunyi di gua Thor, Allah yang menjaga mereka. Innalillah ittaqulu li sahibihi la tahzan. Saat ketika Nabi kita bersabda kepada sahabatnya, kepada Nabi Bakar Siddiq, jangan sedih, la tahzan. Kenapa la tahzan? Bahasa kita sekarang macam mana? Tak takut. Takut kalau kena cucu, takut pada patuh swab test. Swab test itu tak menakutkan, yang paling menakutkan itu hasilnya. Jolok hidung, masa di KLII ketiga-tiganya, jolok hidung kanan kiri, teka lagi sampai nak muntah macam tu. Tunggu dalam 1 jam hasilnya keluar, alhamdulillah. Tapi menunggu yang 1 jam tadi itu rasa seperti 1000 tahun. Dakdok. Kalau positif, naudzubillah. Dulu kita suka yang positif. Sekarang orang sudah takut dengan yang positif. Kalau pada tu pasangan dua laki bini cek kepada pakar spesialis puan, tu seronok betul. Kalau pada tu mendengar mengatakan positif, insyaallah istri hamil. Sekarang dengar positif saja sudah trauma kita, sudah ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang walaupun sejam masa penantian, tapi cukup merisaukan dan juga cukup menakutkan kita pada saat ketika itu. Tuh, dengan yang namanya swab test menakutkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi perkataan daripada baginda, la tahzan, jangan sedih. Macam mana tidak sedih pada saat ketika sekarang kita lagi sedang dikejar oleh puluhan manusia. Di antaranya Sayyidina Suraka sebelum masuk Islam, hidup atau mati akan dapat 100 ekor onta. Bagaimana mereka tidak semangat? 1 ekor onta katakan saja kalau harganya tidak lebih daripada 5.000 pun, 5.000 kali 100 setengah juta. 5.000 kali 100 setengah juta lah. Ya Allah ya Rahman Rahim, setengah juta lah. Allah tabarakallah, setengah juta. Tedak. Ini hanya di ukuran mata tombak, hanya dalam ukuran jarak membidik dengan baginda dan Sayyidina Abu Bakar yang sedang berada di hadapan. Jadi kalau seandainya jawaban daripada baginda innallaha ma'ana, ittaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Pada saat ketika Nabi kita berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah bersama kita, terprosok kudanya Sayyidina Suraka bin Malik ibni Ju'sham
setelahnya masuk Islam radhiyallahu taala anhu, itu diambang kematian ternyata boleh selamat dengan pemeliharaan daripada Allah. Peristiwa yang seumpamanya pada waktu peristiwa Badar, ya Rahman Rahimin, 1000 dengan senjata lengkapnya, 1000 dengan pasukannya, 1000 dengan latihannya, 1000 dengan kekuatannya, 313 orang, onta hanya setakat ada 80-an, kuda hanya setakat dalam 2 ekor, senjata tidak lengkap, latihan tidak lengkap, peralatan juga tidak lengkap. Sebab tujuan pergi ke Badar bukan untuk berperang, tak lebih daripada untuk menghalang laluan kafilah dagang, laluan kafilah dagang yang datang daripada negeri Syam, bukan untuk berperang, untuk menghalang saja. Ternyata yang Allah kehendaki sebaliknya, bukan ir tapi an-nafir, bukan harta rampasan tapi peperangan. Allahu Akbar. Bayangkan perkataan daripada Abu Jahal. Abu Jahal memang betul-betul perik, betul-betul remehkan, betul-betul angkuh, bangga, sombong dengan pasukan yang terdiri daripada 1000 orang. Nanti kita di sana kita bawa bidu wanita, kita bawa penyanyi-penyanyi, penari-penari gelek, kita nanti minum mara, kita disco, bahasa kita dangdutan, karaokean, main perempuan, main judi. Begitu mereka, begitu perasaan yang diperkatakan oleh Abu Jahal kepada pengikut-pengikutnya pada waktu mereka pergi ke kawasan Badar. Macam mana Abu Jahal tak terkhayalkan, semuanya tidak dapat memprediksi, sampai juga dengan sahabat Nabi sekalipun. Ternyata peperangan yang berlangsung, justru yang 313 orang tadi itu yang meraih kemenangan pada saat ketika itu diambang kematian yang sudah ada kepastian yang tidak akan mungkin lucut daripada cangkraman kematian. Bagaimana mereka boleh selamat? Karena meminta pertolongan kepada Allah. Ingat slogan kita yang walaupun Allah jaga kita tuh bawah, angkat letakkan di atas. Allah jaga kita, kita akan selamat. Sebab yang paling kita risaukan bukan nyawa yang melayang, bukan kesehatan yang tergugat, bukan duit yang habis. Yang paling kita risaukan kalau Allah tidak jaga keimanan kita pada waktu kita kembali, pada saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi 5 menit belum azan. Alhamdulillah. Dan ketika ada yang keempat, ini saya nak buat perbandingan aja supaya kita boleh berbalik total sebelum kita menjalankan bulan Ramadan, supaya nanti baik daripada pihak kerajaan, semua pihak ternyata mencarankan untuk kita kembali kepada SOP Rabbani dalam pelaksanaan salat 5 waktu secara khusus. Siang kita setan masuk ada di situ-situ. Setan besar, setan besar, setan besar. Itu yang Nabi kita katakan. Takkan Nabi kita berbohong. Kalau kita tidak percaya, siapa yang percaya? Bukan tak percaya, tapi tidak yakin. Bukan tidak yakin, tapi kami risau dan bimbang. Sebenarnya bukan kita tidak percaya dengan hadis setan akan mencela-celai saf-saf kita. Itu yakin. Tahu itu hukumnya makruh. Tahu itu terlarang. Jadi saman 100.000 ringgit, 10.000 ringgit itu cukup menakutkan. Bukan? Tak kisah cium bau budu, tak ada masalah. Yang penting selamat daripada saman 1.000 ringgit. Kalau dah berkali-kali jadi 10.000, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kalau seandainya ada polis, tentera, SB sampaikan, dengar, tolong minta disampaikan, minta dipertimbangkan. Sebab kalau sampai ada yang terkena saman 10.000, sedangkan jangankan 10.000 untuk dapat 2-3 ribu pun susah. Takut kalau yang hak kena saman 10.000 tu angkat tangan begini kepada Allah, kamu akan celaka. Jadi kata tutu guru pada saat ketika diancam oleh raja berkuasa, pokoknya begitu dengan bahasa pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu sudah tak boleh ditawar-tawar dah. Bukan rantingnya, pokoknya. Pokoknya kalau seandainya ulama tetap juga menolak,
Kalau memang kalian tetap juga berdekil untuk mematahkan keinginan daripada kerajaan untuk mengenakan income tax, untuk mengenakan biaya cukai sekian duit yang mereka merasa itu sangat-sangat tidak bijak, aku akan bertindak lebih agresif kepada kalian. Ulama tidak tinggal senyap pada seketika itu. Mereka mengatakan, kalau tuanku, kalau pihak kerajaan, kalau pemerintah akan bersikap lebih agresif lagi dengan kami akan serang pemerintahan tuanku itu dengan serangan waktu sahur. Begitu dikatakan. Nabi kita dah ingatkan, ittaqu da'watal mazlum, elakkan, selamatkan diri kamu daripada doa orang yang dizalim. Boleh membuat orang itu jadi bankrupt, boleh membuat orang itu jadi sakit, boleh membuat orang itu jadi lumpuh, membuat orang itu jadi su'ul khatimah waliyadzubillah. Jangan sekali-kali terbabit dengan doa, jangan sampai terbabit diri dengan doa orang yang dizalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada pemisah, tidak ada dinding pemisah antara doa orang yang dimadlum dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah bersumpah, la ansurannaki walau ba'dahin, aku akan bela kamu, yang walaupun setelah beberapa masa dan juga beberapa waktu. Itu yang paling kita khawatirkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dedak itu dulu. Sekarang ngekok kawalan ketat, polis, masya Allah, tabarakallah. Tuh depan, jalan merah, jalan hijau, stop. Kenapa? Karena ada polis rapi bersama kita, aman tentunya. Masya Allah, tabarakallah, dengan satu kawalan yang luar biasa. Saat ketika pergi, siapa yang tidak merasa aman saat ketika kita mendapatkan pengawalan yang seperti itu? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmaka ya Rabbi, penjagaan dan juga dengan pemeliharaannya. Tapi pada saat ketika dua orang beranak tadi itu, segala kenikmatan mereka nikmati, hidupnya selesa, hidupnya nyaman. Mungkin ini juga sedikit untuk kita buka wawasan, boleh jadi atas kezaliman-kezaliman hotel-hotel bintang 5 pada amnya, saki-baki makanan yang tadi sentuh itu pun mereka buang demi untuk menjaga level dan juga untuk menjaga itu, untuk menjaga kestabilan kenikmatan sajian hotel bintang 5 yang walaupun Mekah dan Madinah. Tanya saja Al-Andalusiahnya, tanya saja 3D-nya, tanya saja dengan Zahabisnya. Masya Allah, tabarakallah. Naji Tuhan Imam, belum Bok, nasi masih banyak, lauk masih banyak. Tuh sana ikan tak ada yang sentuh. Tapi lepas jemaah haji makan, semuanya akan mereka buang masuk dalam tong sampah. Sekarang kau buang rezeki, itu anugerah daripadaku, pemberian daripadaku, aku akan cabut karena kau degil dengan rezeki yang kau berikan. Bankrupt, berapa buah hotel-hotel mewah yang terjual yang bankrupt sekarang ini. Boleh jadi asbab sebabnya disebabkan karena maksiat. Kamu tempatkan di situ, bebas dengan kelab malamnya, bebas dengan minuman kerasnya, bebas dengan pelacurannya. Memang kamu untung, tapi sekelip mata aku boleh buat Anda menjadi bankrupt. Ternyata terbalik, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Waliyahzubillah, rasa-rasanya waktu Isya sudah masuk. Adzan dulu, nanti baru kita sambut haji. Allahumma sholli ala. Tak bunyi jam kita nih. Hah? Haji Opan kah? Tak apa. Okey lah, makasih. Ada okay. Alhamdulillah. Yang nak duduk kita nanti lepas ni selesai khomat solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله هيا على لا حول ولا قوة هيا على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Insyaallah kita akan berhenti pada pukul 9. Lanjutan daripada pembicaraan yang kita bicarakan tadi, di mana dengan menteri atau dengan amir, kalau tidak silap ingatan saya Yahya Abarmaki, atau dengan yang lainnya, berbual-bual dengan putra beliau di dalam tahanan penjara. Kalau di kita dalam tahanan Bukit Aman. Papa, kata sang anak, beginikah kesudahan kita, Papa? Setelah dulu dengan kita dengan kawalan yang ketat, dengan tenteranya, dengan polisnya, dengan eskortnya, aman, kehidupan serba mewah, segala keperluan hidup yang terpenuhi. Nak kenapa saja sebagai seorang menteri? Tapi bagaimana nasib kita berdua sekarang dalam tahanan penjara, waliyadzubillah. Apa kata sang papa kepada anakku tercinta? Jangan-jangan pada masa kita berkuasa, jangan-jangan pada saat ketika bapak kamu memerintah, itu dengan bapak kamu terbabi dalam satu kezaliman kepada orang yang lemah. Dia berdoa tanpa
Apa kita sudari itu dengan doanya merayap. Tapi yang bagaimanapun, yang walaupun lambat, tapi tetap akan kena sasarannya. Itu yang menyebabkan dengan kita sekarang ini sedang berada dalam tahanan penjara. Nabi kita ingatkan kembali, ittaqu da'watan mazlum, elakkan, hindarkan diri kamu daripada doa orang yang dizalim. Jadi setelah dengan ulama tadi itu memberikan jawaban tersebut, Tuanku akan kami serang dengan panah atau dengan serangan subuh. Dikata Tuanku, kalau macam tu aku tidak sanggup untuk berhadapan dengan kalian. Akhirnya cadangan yang mengenakan Kamtek dinaikkan dari itu dengan seumpama JST itu digagalkan, tidak jadi. Kenapa? Takut kalau diserang oleh ulama-ulama Rabbani yang pada sahur, yang pada masa sepertiga malam terakhir mereka, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ratapan yang seperti itu yang paling menakutkan, di mana doa pada waktu sahur itu doa mustajabah. Itu maksud daripada bukan demonstrasi, bukan revolusi, bukan reformasi, bukan angkat senjata, bukan memberontak. Maksud daripada perkataan ulama tadi itu akan kami serang dia kalau dia tetap degil seperti itu dengan serangan di waktu sahur. Serangan yang seperti apa? Maksudnya bermunajat, berdoa, berinabah. Dengan bahasa kita di sini itu dengan kita adakan salat hajat, bermunajat, tablik akbar itu dengan istilah umpamanya di waktu sahur, itu tidak akan mungkin. Doa pada seketika itu doa yang akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lengkapkan dengan dua cerita yang selanjutnya, bukan setakat dengan ancaman. Kita sekarang di dalam ancaman, dalam keadaan yang merisaukan, memang betul-betul menakutkan, tapi terhadap perkara yang tidak pasti. Jangan corona sudah balik ke tempat asalnya, tapi dengan kita tidak tahu. Jadi kita ketakutan dalam keadaan yang tidak pasti. Buktinya dalam keadaan tidak pasti itu pada saat ketika kita makan berborak-borak di restoran, memanglah pada waktu kita makan kita tak pakai masker itu pasti. Tapi selepas makan baru nih maksud saya dalam 3-4 hari yang lalu, Abang ikut pada waktu kita makan nasi dagan atas tol. Ada Terengganu sini, dari Terengganu, makan nasi dagan atas tol. Satu meja, Bang, Masya Allah, tabarakallah, rapat, tak ada SOP, tak ada jaga jarak. Tuh, Allah tak tengok kan kita dalam keadaan seperti itu. Tapi kamu di rumahku kau jaga jarak? Di rumahku kau takut? Macam mana sampai kamu tidak takut saat ketika kau makan bersama? Ini di restoran, bukan di rumah. Di rumah tak kisah, kita satu keluarga. Restoran semua manusia. Sampai yang dari Bogor nih, dari Banjar nih juga ada di situ. Karena kami dijemput sama tuan kedai. Makan nasi dagan atas tol. Memang sudah lain rasanya daripada nasi-nasi yang lain. Semuanya meja penuh. Orang nampakan tuh, tanya Datuk Arif kalau tanya lah. Beratur macam seperti pada waktu kita nak cop paspor pada masa kita pergi umrah. Beratur ramai, banyak sungguh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi kerisauan kita sekarang ini, kerisauan terhadap perkara yang tidak dapat diprediksi dan juga tidak dapat dipastikan. Sementara yang sedang mereka hadapi pada saat ketika itu, mereka sudah berada di ambang kematian. Tadi sudah saya ceritakan dalam 3 kejadian. Kejadian yang keempat itu dengan Nabiullah Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat dan Nun itu dengan Nabiullah Yunus yang sedang berada di dalam 3 kegelapan. Salah satunya pun sudah mampu untuk mematikan kegelapan suasana malam yang gelap gelita, kegelapan di dalam air laut, kegelapan di dalam perut di dalam perut ikan. Ayo kira-kira cara mana, buat lagu mana atau dengan cara seperti apa agar Nabiullah Yunus boleh selamat? Ketuk perut ikan kah, atau macam seperti Tarzan keluarkan pisau? Atau beraksi macam seperti Hulk Hogan kah, atau seperti dengan Rick Martel, atau seperti dengan Tony Garia, atau macam seperti Habib
Habib, masalah. Tidak. Itu macam mana pun, kalau dengan cara manusiawi tidak akan boleh. Ini sekarang sudah berada dalam tiga kegelapan, sudah pasti dan pasti akan mati. Bahkan ayat menyatakan kalau Nabiullah Yunus bukan daripada yang banyak bertasbih, laulah, kalau bukan kena daripada yang minal musabbihin, daripada orang yang banyak bertasbih, lala bisa fi batil hud ila yaumi yub'atsun, akan berada di dalam perut ikan sampai kepada hari kiamat. Itu yang dinyatakan oleh Al-Quran. Ada usaha manusiawi tak pada saat ketika itu, kalau diusahakan pun tidak akan mungkin. Usaha kita harus menumpang dengan pemeliharaan, harus menumpang dengan kehendak Allah, harus menumpang dengan syariat Allah, harus menumpang dengan ketentuan Allah, harus menumpang dengan iradatullahi fauqa kulli iradah. Jadi pada saat ketika itu belum tidak ada ayat yang menyatakan, itu juga dalam hadis diriwayatkan, maka Nabiullah Yunus pun memberontak, mengamuk-ngamuk pada saat ketika, tendang sana, tendang sini, sepak sana, sepak sini, pukul sana, pukul sini, sehingga terpaksa dengan ikan hur atau dengan ikan paus itu memuntahkan beliau sampai beliau dengan selamat. Tidak ada aksi yang seperti itu. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Faqala Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Karena ada bidzulumati, maka beliau menyuruh dalam kegelapan, tiga kegelapan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Daripada pengajian yang pertama ini, kita di Selangor kan, di wilayah ini, bukan Selangor ini. Oke, makasih. Maka daripada wilayah kita kepada yang di Pertuan Agung, kalau kita di Selangor kita kepada tuanku Sultan Selangor, kita menyuruh daripada mimbar yang sangat-sangat sederhana ini, daripada Madrasah Al-Utsmaniyah. Mari kita bersama dengan penuh harapan, dengan permintaan, dengan rendah hati, terimalah cadangan daripada insan yang kerdil di sini. Kita slogankan ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar bagaimana semua yang terbabit dengan minuman, yang terbabit dengan kezaliman, yang terbabit dengan pelacuran, yang terbabit dengan kezaliman, yang terbabit dengan kediktatoran, yang terbabit dalam perjudian, menyelogankan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, buat pengakuan kita tergolong dalam kumpulan yang zalim. Sesaat waktu saja, dalam hitungan yang lebih relatif daripada detik-detik yang lebih singkat. Kalau pada yang maha berkehendak mengatakan kun, semuanya akan selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah yang Nabi kita serukan. Insan yang pada saat ketika itu belum punya pasukan yang ramai, belum punya perekonomian yang mantap, belum punya kekuatan yang hebat, tapi ternyata mengajak kepada pemimpin-pemimpin dunia, aslim taslam, Islam kamu akan selamat, Islam sahaja. Islam berarti dengan kita pasrah kepada hukum hakam, bersihkan saja KL, bersihkan saja Selangor, bersihkan saja Ancol, bersihkan saja Jakarta, bersihkan saja Surabaya, bersihkan saja Arab Saudi daripada kelab malam, daripada kelab telanjang, daripada minuman keras, daripada berbagai kemaksiatan. Insyaallah belayan kasih sayang pertolongan Allah itu akan turun. Kita sekarang belum lagi mendapatkan pertolongan daripada Allah. Kenapa? Karena kita lebih yakin dengan kita berbanding kita dengan kekuatan yang maha raksasa, kekuatan Allah Jalla Jalaluh yang mampu untuk menyelamatkan sesiapa saja. Macam mana itu dengan seseorang pada itu dalam perut boleh hidup, macam mana dengan bayi dan juga dengan kandungan boleh selamat, macam mana jawabannya itu adalah kudrat Allah, penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah. Ya Arhamar Rahimin, siapa yang tidak keluh resah? Ini bukan sendiwara, bukan seperti film-film yang kita tonton. Film-film yang kita tonton tuh memang nampak ditembak tapi tidak kena sasaran. Kalau saja memang beneran kena tembak, siapa yang mau jadi binatang film? Kan?
Semua yang hebat-hebat tuh, tak tahulah nama-nama pemainnya, kena tembak, pesawatnya hancur. Itu kalau seandainya memang betul-betul memang benaran itu bom, kalau memang benaran itu senjata, memang benaran itu nuklir, tidak akan ada seorang pun yang mau jadi pelakon. Tapi kena sampai berdarah muka. Bruce Lee pada tuh dengan musuhnya, atau juga sampai yang kepala botak tuh, tak tahu lah namanya, atau yang kita kena dengan Jackie Chan saja, sampai lebam, sampai bengkak. Kalau seandainya Watson tuh beraksi seperti itu, kalau dibiar sampai beribu-ribu pun nanti dulu, apalagi kalau sampai bakalan akan mati, terjun daripada jembatan, terbang, tabarakallah, itu sebenarnya tidak betul. Itu bukan ambang kematian, pasti dan pasti mereka akan selamat. Tapi yang ini pemandangannya lain, laut merah di hadapan, sedangkan belah tentara Fir'aun di belakang. Ayo, Fir'aun bukan jenis yang ada bahasa toleransi, bukan jenis yang ada rasa, yang ada apa bahasa kita, patuh hati perut, yang tak ada hati perut, itu lah, yang tak ada hati perut. Fir'aun budak-budak kecil pun disembelih. Kan pada waktu ada berita mengatakan nanti dengan kerajaanmu akan ditumbangkan oleh seorang anak laki-laki. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Semua laki-laki kerat baik. Tak ada rasa kesian, tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa takut akan seperti apa perkara boleh berlaku kepadanya. Jadi Firaun yang sadis bertindak seperti itu. Pada saat ketika ada seorang insan yang mencabar kerajaannya, yang menentang pemerintahannya, takkan mungkin Firaun boleh tinggal senyap. Kira-kira dengan ini yang terakhir, seperti apa jawaban Nabiullah Musa saat ketika dikepung? Qala inna lamudrakun. Kalau begini ya Musa, wahai Nabiullah Musa, lautan di hadapan Laut Merah, kalau selamat daripada cangkraman belah tentara Fir'aun pun akan mati lemas. Kalau seandainya boleh tidak menjerbang, akan kena serangan daripada belah tentara Fir'aun secara seketika. Inna mudrakun, kita bakal akan dikepung. Berarti ambang kematian, berarti kematianlah yang akan menimpa kepada kita semuanya. Apa kata Nabiullah Musa? Karena tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku bersama Allah yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan jalan selamat, yang akan memberikan tadbir. Ya mudabbiru dabbir, ya muwaffiqu waffiq, ya musahilu sahil, ya muyassiru yassir. Jangan lupa berserah kepada al-mudabbirul hakim yang maha menata. Di tanganku, di tangan Allah Jalla Jalaluh, dunia dengan langitnya, bumi dengan langitnya, bumi dengan planetnya, bumi dengan bulan dan juga dengan mataharinya. Takkan hanya dengan sekecil karona Allah tidak sanggup untuk melenyapkannya. Dengan hujankah, dengan panaskah, dengan awankah, dengan apa saja, yang penting layakkan diri kalian untuk mendapatkan pertolonganku. Ini SOP yang belum kita tempuh, yang belum diarahkan oleh semua pihak. Negara-negara Islam masih belum menyarankannya. Perintahkan kepada warga Mekah, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat, jangan sampai ada yang durhaka, jangan sampai ada yang degil. Kepada yang zalim, tinggalkan kezalimannya. Kepada pelacur, tinggalkan lacurannya. Kepada yang judi, tinggalkan judinya. Tinggalkan genteng halannya, tinggalkan bukit bintangnya, bersihkan bukit bintang daripada berbagai kemaksiatan. Insyaallah negara kita akan mendapatkan penjagaan daripada Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hadza wabillahi taufiq. Cukup. Ada soalan? Tidak ada. Udah cukup. Ada soalan enggak? Jelas. Salah. Kita nak dapat sedikit pencerahan dengan ayat Allah yang situasi sekarang ni yang dah dijawab dah sama tutu guru sebelumnya. Tuan Guru Profesor Datuk Harundin sudah jawab. Kemudian parti-parti hijau kita dah jawab. Jadi Tuan Haji nak dengar apa pula, nak dah cerah dah, tak akan minta pencerahan balik. Tapi yang bagaimanapun, kalau setakat keyakinan dan ucapan mereka mengatakan Allah, itu memang dah dinyatakan di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab la yaqulanna Allah. Mereka katakan Allah.
Itu dari sudut pengakuan. Tapi dari sudut penggunaan, apakah kira-kira boleh dengan mereka menggunakan Allah? Sebagaimana dengan ahlul kitab atau dengan bahasa kafir zimmi yang berada di Madinah atau yang berada di negara-negara Islam pada saat ketika itu yang paling tidak mereka dibezakan daripada berbagai aspek. Yang paling ketara sekali dari sudut pakaian. Jadi itu sudah merupakan satu kesepakatan. Jadi dengan mereka tidak dibenarkan memakai jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin, supaya tidak berlaku kecelaruan, tasabuh, kesamaran atau keserupaan. Nah, macam itulah juga. Jadi kalau pada itu dengan mereka buat satu artikel misalnya, terus mereka gunakan lafaz Allah, dari mana kita tahu itu adalah daripada mereka? Itu akan menyerap dan juga akan boleh sampai kepada para pembaca katakan di kalangan muda-mudi kaum muslimin. Jadi dikira itu adalah suatu nasihat daripada seorang alim, daripada seorang muslim, daripada seorang kiai, daripada seorang tua guru. Sebab kenapa? Sebab mereka menggunakan lafzul jalalati Allah, mereka gunakan lafaz Allah. Selidik punya selidik, ternyata ajaran Kristen yang diserapkan di situ akan memperangkap. Takkan kalau dengan semua pakaian saja mereka tidak dibenarkan untuk memakai pakaian kaum muslimin, terus dengan kita boleh bagikan Allah kepada mereka. Itu logiknya begitulah, lebih kurang. Lebih jelas tanya hijau lah, tanya hijau. Hijau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang hal lain daripada yang itu ada Facebook ada habis sayyidina Muhammad salat insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi dan juga dengan perpindahan kiblat secara total yang tadi Nabi kita ngadap ke situ atau ngadap ke sana, di masjid kiblatain kita ada sampai ke situ, ternyata Nabi kita menghadap ke Ka'batul Musyarrafah. Kita berharap juga keyakinan kita akan berubah. Allah kesihatan kita sehingga sebelum kita menyebut Ramadan sudah ada instruksi daripada Tan Sri Ismail Sobri atau juga dengan Nur Hisham, instruksi daripada mereka diwajibkan kepada tiap surah dan masjid untuk melaksanakan salat secara berapat-rapat. Jangan sampai ada yang pakai emas pada waktu salat supaya tidak cuma bau-bauan yang tidak sedap. Seronoknya kita Masya Allah total dalam 100%, sehingga kita akan lebih khusyuk. Bersalaman itu penghapus dosa. Sekarang nanti bersalaman, kita nak bersalaman, ini dah dibasuh dah Tuan Haji, Tuan muslimat di belakang, kita basuh tangan ini saban hari tidak kurang daripada 105 kali. Syekh Nuruddin jangan merapu, jangan merepek, tunggu dulu, jangan langsung protes. Kalau seandainya bimbang, risau, bersalaman itu kepada orang yang tak sembahyang. Tapi kalau kepada orang yang sholat, apa yang merisaukan? Saya hitungkan. 1, buka pipe air. Apa yang kita basuh Tuan, siku? Atau lutut? Tangan dulu basuh 3 kali air deras. Apalagi Melayu guna pipe air deras, mau basir deras. Sebelum pindah kepada basuh tangan pun corona sudah mati lemas. Basuh 3 kali, 3. Lepas itu kita cedok lagi air kumur-kumur ke mulut. Berapa kali? Mulut dengan hidung 4 botol dengan sejak 3 kali, 6. Lepas itu kita basuh muka lagi 3 kali. Basuh muka dengan tangan, mana ada basuh muka dengan siku. 9 lah. Oke. Lepas basuh muka 3 kali, basuh lagi tangan secara khusus 3 kali lagi, 12. Kanan kiri 3 kali, 3 kali. Lepas basuh tangan kanan tangan kiri, cedok lagi air, sapukan ke kepala 15 kali. 3 kali lagi telinga 18 kali. Lepas itu basuh kedua belah kaki. Basuh kaki pun juga dengan telapak tangan. Berarti 21 kali. Itu pada tiap hari kita dah basuh. Pada tiap kali berwudu kita dah basuh sebanyak 21 kali. Kali 5 105. Takkan masih juga ada corona di sini. Dah lemah tadi ya.
kebanjiran, macam seperti tsunami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu logiknya seperti itulah. Di samping jangan lupa ihfazillah yahfazka, tanamkan, yakinkan perkataan baginda Nabi, jaga Allah, agama Allah, hukum hakam Allah, perintah Allah, kehendak Allah, dan juga dengan segala apa yang Allah tetapkan, Allah akan menjagamu. Aslim taslam, Islam, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia saja kita dambakan keselamatannya, tapi juga kita mengharapkan keselamatan di akhirat nanti. Sebab itu lebih dahsyat huru hara dunia seperti apapun, tetap tidak menandingi sesaat waktu dengan huru hara hari kiamat. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah pada saat ketika itu, siapa yang mampu untuk menyelamatkan kita? Hadza wabillahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.